Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Nita punya informasi nih, mau tahu nggak? Penasaran? Sama saya juga penasaran, pengen bahas bareng-bareng ya. Kali ini ada yang lebih membagongkan kalau kata-kata di TikTok ya kan, membagongkan berarti ada informasi-informasi yang ujung-ujungnya tuh kayak bikin kita, hah emang bener ya? Hah iya ya? Percaya nggak sih? Nah itu dia yang mau kita bahas ya. Dari IDN Times, ada kebiasaan sepele sebenarnya, kebiasaan sepele yang akan mengantar kamu menjadi orang yang sukses dan dampaknya begitu luar biasa. Biasanya yang kita ketahui kalau sepele-sepele kan selalu konotasinya negatif ya, atau yang buruk atau nggak baik gitu. Nah kali ini ada kebiasaan sepele, sepelenya seperti apa dulu nih yang harus kita cari tahu supaya menjadi orang yang sukses ya. Sukses dalam artian hidup sejahtera, bebas dari utang piutang ya. Tapi kalau untuk urusan kayanya itu, misalnya kaya raya, itu adalah bonus ya. Jadi definisi hidup sukses itu, yang pertama kita tidak banyak beban ya. Yang kedua hidup dengan sejahtera. Yang ketiga bisa makan. Yang keempat bisa memberikan pendidikan buat anak-anak ya. Nah jadi kalau untuk kadang-kadang orang tuh bilangnya dia sukses ya. Sukses itu kadang-kadang orang melihatnya kaya rayanya ya, dia punya apa atau hal-hal yang lebih mahal dibilang sukses, itu juga sukses. Tapi kadang orang nggak tahu sukses itu ada level-levelnya. Sukses tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bahkan tingkat-tingkat yang di atasnya ya. Seperti Om Pablo. Siapakah itu? Iya, tebak sendiri. Setiap manusia pasti menginginkan sebuah kesuksesan. Iya iyalah, saya juga pengen ya. Definisi sukses bagi setiap orang bisa beragam. Nah itu tadi yang Nita katakan ya. Akan tetapi definisi sukses bagi seseorang ada beberapa hal yang sepele, kalau dipraktekkan justru malah membuat ini menjadi dampak yang baik ya, dampak yang positif, pengaruh besar yang bagus juga, menarik ya, menarik dong ya. Berawal dari iseng-iseng, lama-lama sukses betulan. Tahu nggak dari siapa lagi? Banyak mungkin selebgram atau influencer yang kita lihat tahu-tahu bikin video karena hobi jadi uang gitu ya, atau enggak cuma cocok-cocokan style ya, misalnya style rock atau dia style yang Daisy gitu ya, atau memang yang feminim. Banyak banget dari outfit aja atau baju-baju yang mereka kenakan bahkan jadi endorse gitu. Nah jadi ujung-ujungnya jadi bisnis. Nah mungkin itu yang dimaksud dengan sepele tapi berdampak positif. Yang pertama nih ada lagi selain bisnis ya, ini dari diri kita sendiri atau individu, harus menghindari pikiran negatif ya. Walaupun kadang-kadang firasat itu akan datang gitu ya, kita nggak bisa menghindari pikiran negatif. Kadang-kadang orang desas-desusnya, bisik-bisik, tahu-tahu kayaknya aku deh yang diomongin padahal belum tentu. Nah yang pertama, kita pasti sering banget dengar kalimat you are what you think ya. Kamu apa yang kamu pikir gitu. Dan juga you are what you attract. Nah kalimat ini benar adanya. Mulai dari sekarang hindarilah untuk berpikiran negatif. Yang pertama, untuk berpikiran negatif buat kamu mungkin yang suka berpikir keras gitu ya, jadinya overthinking ya, selalu gelisah, apalagi tiap malam mungkin gak bisa tidur karena memikirkan hal-hal yang belum tuntas. Nah sadar dan tidak sadar, gak setiap pikiran yang kamu pikirkan lambat laun akan jadi kenyataan. Kadang-kadang juga ekspektasi tidak sesuai realita. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, jangan ekspektasi yang ketinggian. Boleh punya harapan tapi jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Kenapa? Karena belum tentu realitanya akan sama ya. Kalaupun sama syukur, kalaupun tidak sama kalian harus punya yang namanya ini nih, apa kalau misalnya kita punya rencana bagus, kita juga harus punya rencana terburuk. Jadi tidak terlalu sakit hati ketika jatuh gitu ya. Ini juga wajib banget untuk kita menghindari pikiran negatif. Ini yang pertama ya. Yang kedua, berhenti untuk membahagiakan semua orang. Kadang kita juga harus ingat sama diri sendiri loh. Apa-apa kesulitannya jangan orang mulu yang didahulukan. Boleh membantu tapi harus ingat prioritas utama adalah diri sendiri. Tapi ingat, prioritas utama diri sendiri bukan berarti mengambil hak orang lain ya, bukan. Tapi bagaimana caranya? Kalau memang kita baik, sebaik-baik manusia katanya manusia yang bermanfaat, itu betul. Tapi kalau dimanfaatin kan nggak bagus juga gitu. Kadang-kadang kita harus bisa menolak sesekali, bisa bilang capek sesekali, bisa bilang nggak mau sesekali. Harus ada penolakan ya kan. Dan juga jangan sampai lantas membuat kita abai dengan diri sendiri, membahagiakan semua orang. Jika kita tidak bahagia ya,
ya. Yang pertama kalau mau bahagiain semua orang kita harus bahagiakan diri dulu ya. Jangan sampai kita terpaksa, jangan sampai kita melakukan hal itu dengan cara enggak ikhlas, ujung-ujungnya bakal kelihatan juga. Akhirnya bahagia kita cuma palsu. Jangan sampai terjadi ya, people please ya, good people ya, orang-orang cerdasku. Karena kebahagiaan kita tuh jauh lebih penting daripada orang lain. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh harus cinta sama diri sendiri. Just be myself. Terlepas daripada omongan orang lain, apa yang kamu lakukan menurut kamu senang dan itu tidak merugikan orang lain, why not? Lakukan aja gitu. Terus-teruslah berusaha untuk selalu membahagiakan semua orang, boleh. Tapi ingat satu lagi, bahagiakan diri sendiri dulu ya. Dan itulah dua informasi yang Nita bagikan. Sesaat lagi nanti kita akan bagikan lagi. Nita mau lihat dulu nih, apakah sudah ada dari WhatsApp yang sudah ikutan partisipasi di 0811 556 1019. Udah ada nih ya dari si misterius, katanya pagi pacar orang, pagi juga. Siapa nih yang dimaksud pacar orang ya? Yang kedua ada lagi di belakangnya, selamat pagi, pagi juga. Saya Ovi Manis. Hai Ovi, mau request nih lagunya Manis Buah Kelapa. Salam kenal aja buat Mbak Cantik, salam buat Sobat Asoy, sehat selalu, salam buat Koko Chang, Cece Nuni, dan Om Misal, Om Dovi, Om Ali, di catering Sinar Pagi. Tetap semangat, semangat juga ya, semangat kerjanya. Dan di belakangnya, selamat pagi Kanita, pagi juga, salam kenal, saya Novi asal Lampung, katanya. Hai Novi, merantau di Balikpapan baru, oh deketan dong ya lokasinya ya. Request lagunya Deta Sugierto, Kepastian. Buat Kak Kanita, terima kasih, semoga selalu sehat, amin. Terima kasih kembali ya. Lanjut lagi di belakangnya, pagi Kak, pagi juga, aku anak soleh, katanya. Mau request Terluka, salam buat semuanya aja. Lanjut lagi di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Nita, sehat selalu ya. Dengan doa yang sama, terima kasih ya Sobat Asa ya. Katanya saya hamba Allah dari surga, amin. Titip salam dong Mbak buat teman-teman di PT Pinggan Wahana Pratama, khususnya buat Pak Farid, tetap semangat goesnya, katanya. Oh lagi ini ya, lagi sepedaan ya. Abim ngesti dahsyat katanya. Oke deh, lanjut lagi di belakangnya. Assalamualaikum, asyik digoyang Bio7, asyik juga digoyang ya. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Anita yang cantik, semoga sehat selalu. Selamat siang ya katanya. Hai pendengar Radio BSK Samarinda, semoga jalannya lancar, amin. Selamat pagi Radio Baru 87,6 FM, semoga tetap jaya di udara. Terima kasih cantik. Wassalamualaikum dari Bunda Uha Galan Raya Baru Pangkep. Terima kasih kembali buat Sobat Aser semuanya yang sudah kirimkan partisipasinya. Buat kalian semuanya lagi boleh banget, kita masih tunggu, masih punya banyak waktu ya di 0811 556 1019. Sekali lagi 0811 556 1019. Buat kamu juga nih yang mau konsultasi Bio7-nya, tanya-tanya lebih lanjut, silakan hubungi call center kita ya di 0812 2323 5544.